Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are in Andika's Sisters. Di sini kita nggak cuma share tentang dunia musik, tapi kita juga punya berbagai cerita, real story about four sisters. Kebetulan kami dikaruniai sixth sense, di mana di antara kami ada yang dapat melihat ataupun merasakan hal-hal yang tidak kasat mata, yang tidak semua orang bisa lihat ataupun rasakan. So, here we go to our first story in Andika's Script. Jadi, ini kisah nyata dari kami sendiri. Beberapa waktu yang lalu, kami berempat diajak oleh dua sepupu perempuan kami beserta dua sepupu perempuan lainnya untuk menginap di salah satu villa di Jogja. Di sana kami berdelapan dan cewek semua. Kita menyewa satu villa yang isinya 3 kamar, yang terdiri dari kamar A, kamar B, dan kamar C. Seperti ilustrasi berikut ini. Di mana kamar A dan kamar B memiliki connecting door, sedangkan kamar C berjauhan dengan kamar A dan kamar B. Sebelum kita menginap di villa tersebut, kita sempat berbincang-bincang sama mama mengenai mana kamar yang angker. Salah satu dari kita bertanya, "Mah, mana sih dari kamar A, B, C yang paling angker?" Tapi kita nggak memperlihatkan foto kamarnya. Dan tanpa kita memperlihatkannya, mama pun menjawab, kamar yang paling angker menurut mama kamar B. Dan menurut kami berempat, setelah melihat gambar dari kamar A, B, C, memang yang paling angker kamar B karena dari segi warnanya dan suasana kamarnya. Tibalah hari di mana kita menginap di villa tersebut. Kita berangkat ke villa tersebut sekitar pukul 2 siang dan waktu yang ditempuh sekitar 1 jam kurang lebih. Dan kami sudah mendapatkan kamar, di mana kami mendapatkan kamar C. Awalnya kita berempat senang karena kita nggak dapat kamar B, di mana kita menghindari kamar tersebut. Akhirnya, setelah kita semua udah masuk ke kamar C, kita beres-beres, istirahat, dan setelah sholat isya, kita pun dinner sama sepupu-sepupu kita yang lainnya, karena memang udah kita plan. Selesai dinner, kita pun kumpul di kamar A, yaitu kamarnya sepupu kami, yang merupakan kamar utama, dan kita di sana mau girls night. Setelah kita kumpul di kamar tersebut, awalnya kita mutusin untuk nonton film horor. Tapi setelah kita milih-milih filmnya dan kita play filmnya, ternyata filmnya nggak bisa ke play. Jadi layarnya cuma hitam, dan itu aneh banget karena sebelumnya waktu sore hari dicoba sama sepupu kami dan juga ada yang coba juga ya. Dan juga coba sorenya itu bisa lancar lah. Tapi ternyata waktu kita coba malam-malamnya, waktu kita mau kumpul-kumpul, kita mau nonton film, itu nggak bisa sama sekali. Jadi bener-bener TV-nya gelap. Kita nggak tahu sih itu tuh karena memang lagi trouble TV-nya, jaringannya, atau who knows. Karena filmnya nggak ngeplay, akhirnya kita memutuskan untuk ngobrol-ngobrol bareng. Mulai dari girls talk, ngobrolin tentang kuliah, tentang keluarga, sampai pada akhirnya kita ngobrol tentang hal-hal mistis. Jadi waktu itu ya kita sebenarnya nggak ada niatan untuk ngobrol ya sesuatu yang mistis, karena itu kan tempat baru dan ya memang kerasa sih auranya nggak terlalu welcome. Tapi ya udah deh, kita ngobrol ngalir aja, dan ternyata memang ya kita ngobrolin sesuatu yang ya nyerempet yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang yang benar-benar mistis, enggak, cuma ya nyerempet aja lah yang ya nggak bisa kita obrolin di sini.
Jadi itu posisinya tuh kita semuanya kita berdelapan itu duduk di kasur utama kan, karena itu main bedroom, jadinya memang kasurnya besar. Dan ya udah kita duduk semua di sana. Nah terus karena ini kan ada kamar A dan kamar B yang itu tuh ada connection gitu, jadi ada langsung connecting door. Dan waktu itu kan kamarnya kebuka, dan jadinya langsung kelihatan aja gitu di kamar B yang memang itu tuh menjadi kamar yang kita takuti. Lalu Dan jujur gelap banget ya, walaupun lampunya udah nyala. iya sih, benar-benar lampunya nyala tapi nuansanya gitu tuh gelap. Nah terus udah kan, aku udah mulai rasa ini sih, mulai ngerasa nggak enak gitu kan, mulai ngerasa nggak enak. Terus aku mutusin duduk di bawah. Jadi bukan di bawah sih sebenarnya, ada kayak apa ya sofa di bawah gitulah. Itu sofanya kecil gitu, udah aku duduk sendiri di situ. Terus aku tuh ngerasa kayak kalau di kamar sini kayak ada sesuatu yang ya berat lah gitu. Nah terus udah setelah itu kita langsung ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus aku meragain cerita-cerita itu. Nah sampai pada suatu ketika itu ada cerita dari Ranti, silahkan. Yang lebih peka untuk melihat hal-hal tersebut daripada kami berempat. Ya seperti itu. Oke, biar kalian pada nggak bingung, kita kasih ilustrasinya dulu. Oke, jadi emang dari awal aku ngerasa kayak waktu kita cerita-cerita tuh udah ngerasa nggak enak banget auranya. Itu dari awal cerita aja ya? Iya, udah dari awal tuh udah nggak enak banget. Makanya waktu kita cerita-cerita nih, aku udah nggak fokus, kayak mereka cerita terus aku melihat ke sudut kiri, kanan, atas, bawah, pokoknya tak liatin semua. Nah di situ aku melihat kayak ada bayangan lewat di kamar si B, kan B-nya tadi kan pintunya kebuka kan. Kan kita Mbak Ranti kan lurus ngadep si kamar B-nya, jadinya kayak Z ada yang lewat. Itu masih kayak biasa aja karena kayak udahlah cuma lewat gitu doang gitu kan. Terus Apa tuh? Maksudnya yang lewat tuh apa? Jadi hitam gitulah, kayak sesuatu nggak ngerti deh, something hitam, bayangan gitu. Terus kayak ya udahlah cuma kayak gitu doang kan. Terus akhirnya aku ngeliat ke sisi jendela. Nah di sisi jendela ini juga ada yang lewat tapi lebih jelas. Ya kayak siapa? Maksudnya bentuknya apakah jelas? bentuknya sih nggak begitu jelas, cuma apa ya, dia tuh kayak ini kan jendela ya, ini jendela, terus kayak tiba-tiba dia tek gitu, tapi berupa nongol berupa ini jendela nih, tadi ada jendela tuh di ilustrasi tadi ada jendela. Nah itu terus itu ya, hai, ada yang gitu. Tapi gimana coba? hitam gitu loh, jadi kayak nggak jelas bentuknya. Nah terus di situ aku udah mulai merinding, kayak udah nggak fokus banget sama cerita mereka nih, udah kayak nggak dengerin lagi. Kelihatan banget sih, kelihatan iya, waktu, kan? waktu aku cerita aja. Nah iya, udah kok gak tumben. Nah terus udah kan tuh ke jendela, akhirnya aku malingin ke si TV. Nah di TV itu aku melihat ada bayangan kita semua nih sama sepupu kan. Tapi di situ aku gak cuma melihat bayangan kita doang, ada something yang like ngeri banget. Jadi itu gak bentuk, gimana ya, jadi kayak mukanya tuh aku nggak ngerti tuh cewek apa cowok, intinya dia hancur, kayak nggak bentuk. Bisa bayangin kayak googling gimana? ada nggak ya? Coba deh nanti kita cari, googling. siapa tahu ada ilustrasi yang kurang lebih mirip sama mirip yang kamu lah, lihat. Nah udah kan, setelah itu kita Nenangin lah kan, nangis juga setelah karena nggak kuat jadinya kayak ya udah nangis gitu. nangis. Ya udah, terus habis dia nangis udah kan aku waduh nih ada apa nih, dah terus habis itu ya karena ya itulah ada bekal dari mama papa, bekal tenaga dalam, jadinya udah akhirnya aku keluar kamar terus ya itu terus
ya ini sih maksudnya di luar, karena aku juga nggak lihat apa-apa, jadinya udah pokoknya Bismillah, lillahi ta'ala, pokoknya berdoa sama Allah, minta dibantu sama Allah. Terus ternyata waktu aku lagi pakai tenaga dalam, ya Allah itu bener-bener mau pingsan, berat banget, dan mau pingsan langsung kayak bener-bener udah dia tuh udah keluar semua. sempoyongan gitu, sempoyongan. Nah terus udah kan langsung masuk kamar, dan ternyata pas banget waktu itu mama gitu ya. Iya, pas banget mama langsung nelpon Ke HP-nya kan. iya. Di call. Sebelumnya kan aku mau bilang ini harus nelpon mama, Ya. cuman pas mau nelpon ternyata Ngechat ditelepon dulu kan kamu waktu mau enggak Enggak. oh langsung Sebelum. nelpon Oh, mau sebelum. gitu, jadi Baru mau. buka WA langsung ditelepon. pas banget. Langsung ditelepon. Nah terus mama alasannya ini loh Biu nyariin kalian. Biu tuh Biu tuh kucingnya kucing kita yang tadi. sempat in frame. Nah terus udah kan, terus ini kayaknya mama cuma biar nggak takut aja nih sepupu yang lain. Udah akhirnya aku pinjem HP-nya ke adek, adek bentar pinjem HP-nya. Terus habis itu HP-nya aku bawa ke luar. Terus udah aku telepon mama, mama kok telepon kenapa gitu, mama tahu nggak? Iya gitu, ya udah pokoknya berdoa gitu. Mama itu tadi apa sih kayak gitu. Terus ya gitulah. Terus Nggak ngasih tahu ya. mama nggak ngasih tahu, mungkin biar kita, karena kita maksudnya masih kita ada tempat itu ya. kita Masih iya di kita situ. masih di situ, jadi mungkin mah biar kita nggak ketakutan apa gimana. Pokoknya Bismillah, terus udah Bismillah gitu. Terus aku minta ke mama papa, mah tolong dong kirimin doa, maksudnya dibentengi lah istilahnya tempat itu gitu. Udah setelah itu udah aku masuk ke rumah, maksudnya masuk ke kamar tadi, masuk ke kamar A, terus langsung minta air ke sepupuku, minta air boleh nggak gitu. Aku bener-bener nggak kuat, udah semua saudara aja bilang, dek kok kamu pucat banget gitu, nggak kan pucat banget. Nah terus ya terus udah langsung pucat banget, terus langsung ini setelah minum, terus ini didoain Bismillah, terus udah langsung kasih ke semuanya airnya. Udah terus habis itu kita langsung bilang ke langsung bilang ke sepupu semua, pokoknya bilang ke semuanya, yaudah kita kalau gitu bobok dulu. Tapi mereka kan karena mungkin ketakutan, jadinya mereka minta kita boboknya bareng-bareng aja lah di sini gitu. Tapi kita kayak aduh nanti kalau misalnya kamar yang sana, yang kamar C kosong malah ya udah deh kita terus jelasin ke mereka, insya Allah kamar sini udah nggak ada apa-apa gitu, udah tadi udah dibentengin kok, udah dibantu sama papa juga. Udah terus habis itu udah akhirnya mereka oh ya udahlah gitu, udah nggak apa-apa, nggak usah takut, kita bilang itu. Akhirnya mereka berempat tidur di kamar A, harusnya kan dua-dua gitu, jadi yang 2 kamar A, yang 2 kamar B. Tapi ternyata karena ada kejadian malam itu, akhirnya pun memutuskan untuk semuanya berempat itu bobok di kamar A, kita balik ke kamar kita di kamar C yang ya memang jauhan, tapi karena ya barang kita juga semuanya di sana, dan juga biar mengantisipasi biar aman, akhirnya kita udah ke kamar C. Sampai di kamar C, Barat itu masih diem, masih kayak orang yang pucat, kayak kerasukan, padahal nggak kerasukan sih, kosong. Tapi tatapannya Iya. kosong gitu. Dan Barat nyuruh aku untuk nemenin Baranti, jadi kayak dek jagain ya, diajak ngomong. Diajak ngobrol, jadi biar kalau misalnya dia kosong terus dia Bahaya. nggak apa-apa, dia malah nanti ada yang masuk, takutnya Ya, tahu sendiri kan habis lihat kayak gituan nggak mungkin langsung kayak Dan jujur di antara berempat, aku tuh yang paling nggak terlalu peka gitu sama kayak gitu. Nah udah terus habis itu setelah pokoknya kita beres-beres, pokoknya karena persiapan mau tidur lah istilahnya, aku minta adik-adik pokoknya nggak boleh ada yang ke kamar mandi sendirian, kalau mau kamar mandi ya berdua gitu. Jadi waktu itu Rani sama Ica, terus habis itu aku sama Ranti, itu kita berdua. Pokoknya udah ayo pipis terus wudhu ya, pokoknya semuanya udah persiapan mau tidur gitu. Udah terus habis itu setelah selesai udah kita akhirnya ke kamar, maksudnya kita udah ke kasur lagi. Terus aku ada gelas, terus Bismillahirrahmanirrahim, berdoa, udah pakai doain sambil udah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku nggak terlalu aware sama yang lainnya, pokoknya Keranti utama yang kayak doain banget. Tuh yang lainnya udah Bismillah ya, kamu berdoa, karena aku juga udah tenaganya
udah habis. Karena buat tenaga dalam tuh itu benar-benar capek jadinya. Ya itulah jadinya capek, terus istilahnya nggak terlalu membentengi adik si Rani dan juga Ica. Aku juga nggak terlalu ngerasain karena itu Karena terlalu dia aku iya, nggak terlalu bener-bener. peka gitu, jadi kayak Bener-bener. biasa aja. Benar. Nah udah kan kita, dan akhirnya kita bobo itu sekitar jam 11-an ya, 11 kurang ya, pokoknya sekitar jam segitu lah pokoknya. Udah kita tidur, terus ini nih aku tidur tuh rasanya dingin banget, terus mungkin aku mikir juga karena di atas AC gitu, karena di atas AC ngadep ke aku persis gitu, udah mungkin dingin. Tetapi kebangun terus, jadi kayak setiap Sama dong. Dingin. setiap satu jam itu tuh rasanya kebangun nggak tenang. Tapi aku ngeliatin Ranti tuh jadi posisinya tidurnya Rani, Ica, Ranti, terus aku yang ada tambahan bed itu kan, jadinya aku di bawah. Terus memang sengaja Ranti jadi persis di samping ya, biar aman. Biar aman. Udah akhirnya biar jadi setiap bangun tuh lihat Ranti, Ranti nggak kenapa-kenapa, Ranti nggak kenapa, jadi aman, Bismillah lah. Terus dan aku nggak liatin posisinya adik-adik, jadi Rani sama Ica nggak lihat gitu. Oke. Udah terus pagi-pagi kita akhirnya subuhan. Waktu bangun tuh Ada sih yang lihat ya. Iya, lihat ya. aku yang pertama kali, karena aku yang masang alarm. Adik Jadi aku yang pertama kali. Aku juga pasang alarm, tapi adik duluan ya kayaknya. Aku yang duluan bangun tuh. Aku lihat ke kiri kan, Mbak Ria gitu. Terus pas lihat Mbak Ria bangun tuh kayak ngerasain sakit, pucet banget, kayak gimana ya? Aku sendiri ngerasa nggak bisa ngomong, jadi kayak sakit. Oh iya, sariawan semuanya, bener sariawan semuanya, terus kayak aduh kok sariawan semuanya gitu ya, sakit banget. Jadi bener-bener gimana sih orang sariawan yang seluruh mulut tuh sakit kan. Nah, Iya, aku lihat Mbak Ria nggak bisa ngomong, kayak ngomong tapi terus aku langsung kayak ngasih air putih, langsung inisiatif Mbak gitu kan, kumur gitu kan, kumur. Nah terus habis itu udah bismillahirrahmanirrahim. Nah terus bangun semuanya kan, ayo kita subuhan dulu gitu, yuk satu-satu gitu, karena waktu itu bawa rukunya cuma satu, ya udah kita gantian. Terus Jalan aku pada saat malam-malam itu kan emang sengaja. Kisah kami akan berlanjut, so jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga jangan lupa nyalain notifikasi di kiri bawah. Dan jangan lupa terapkan 3M: memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. See you on next video with us. I'm Dinka Sters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.